Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel analisa saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada Pegas, yang kedua ada Wika, yang ketiga ada KF, dan yang keempat ada Inap. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah saham Pegas. Nah, untuk Pegas sendiri terlihat dia sedang berusaha menembus resisten di 1480 dan untuk support terdekatnya di 1340 sampai 50. Untuk bandar detektor sendiri di sini hari ini terlihat bandar melakukan distribusi besar pada saham Pegas. Untuk stok RSI-nya sendiri di sini sudah berada di area jalur jual dan terlihat sudah terjadi pepotongan dan mulai mengarah ke atas. Tapi untuk saat ini saya lihat bagi teman-teman yang ingin masuk di Pegas, tunggu breakout di resisten 1480 dulu. Untuk MACD sendiri di sini cenderung masih mengalami pelemahan, jadi belum ada konfirmasi bahwa gas ini akan melanjutkan kenaikan dilihat dari indikator MACD-nya. Untuk volume hari ini, volumenya tidak begitu besar. Untuk pergerakan asing juga terlihat hari ini asing mulai masuk, tapi jumlahnya tidak besar. Asing keluar banyak itu di tanggal 30 sama tanggal 30 November dan 1 Desember. Jadi untuk Pegas bagi yang sudah entry di level support 1340 sampai 50, teman-teman bisa pertimbangkan taking profit apabila Pegas ini gagal menembus resisten di 1480. Apabila berhasil menembus resistennya, teman-teman bisa hold saham ini. Taking profit selanjutnya adalah di 1780 sampai 90. Terus di sini untuk yang ingin masuk saham Pegas ada dua skenario atau dua strategi yang bisa digunakan. Karena dia sudah di dekat area resisten, tunggu saham Pegas ini breakout dari 1480, teman-teman masuk, atau tunggu koreksi ke support terdekatnya di 1340 sampai 50, mati di area support apabila Pegas gagal breakout dari resisten di 1480. Itu dua strategi yang bisa digunakan jika ingin masuk di saham Pegas. Untuk secara tren, Pegas ini sudah mulai bergerak uptrend karena dia sudah berhasil breakout dari supportnya yang kemarin menjadi resisten di 1340 sampai 50. Ini sudah berhasil breakout, lalu retest resisten selanjutnya. Jadi teman-teman bisa gunakan dua strategi itu untuk masuk di saham Pegas. Tunggu breakout dari 1480 atau amati di support 1340 sampai 50 jika Pegas gagal breakout. Bagi yang sudah punya posisi, pertimbangkan taking profit apabila Pegas gagal breakout dan tunggu dan amati di area support terdekat 1340 sampai 50. Untuk saham Pegas ini dari bandar ini terlihat distribusi besar hari ini. Jadi sangat rawan Pegas ini untuk koreksi. Selanjutnya yang kedua adalah saham Wika. Oke, untuk saham Wika atau Wijaya Karya, support terdekatnya di sekitaran area ini 1630 sampai 40. Resistennya di 1830 sampai 40. Wika ini baru saja breakout dari resistennya, harganya masih tutup di atas resisten di 1830 sampai 40. Dan untuk next resisten di 2140 sampai 50. Nah, untuk pergerakan bandar sendiri, sini terlihat bandar melakukan distribusi kecil pada saham Wika hari ini. Stok RSI-nya di sini sudah berada di area jenuh beli dan sudah terlihat mulai menyilang dan mengarah ke bawah. MACD ini masih terlihat sideways. Untuk asing masih keluar pada saham ini, saham Wika. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli Wika di support 1630 sampai 40, bisa pertimbangkan taking profit dulu apabila nanti Wika ini resisten ditutup di bawah level 1830
30 sampai 40. Jika tutup di bawah level itu, teman-teman bisa taking profit dulu pada saham Wika. Jika masih bertahan di atas resisten 18.30 sampai 40, masih layak untuk di hold saham Wika atau taking profit di 2140 sampai 50. Untuk tren sendiri, Wika sudah uptrend. Dan untuk pergerakan MACD akan bergerak sideways, jadi saya perkirakan akan bergerak di area rentan kotak kuning ini. Untuk Wika, jadi jika dia berhasil breakout dari area kotak ini, dia akan ke resisten 2140 sampai 50. Apabila kotak kuning ini ditembus, maka dia akan kembali meretest support di 16.30 sampai 40. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di Wika, sama seperti Pegas, di sini sebaiknya tunggu dynamically dulu, wait and see dulu. Apabila dia berhasil breakout dari area kotak kuning ini, teman-teman bisa masuk. Ini areanya, area sideways-nya di sekitar harga 16.30 sampai 40. Dan area sini saya beri garis. Oke. Jika dia berhasil breakout dari area 16.30 sampai 40, teman-teman bisa masuk pada saham Wika taking profit di 2140 sampai 50. Apabila nanti dia tutup di bawah resisten 18.30 sampai 40, sebaiknya tunggu di area support di 16.30 sampai 40 untuk masuk di Wika. Jadi ada dua strategi yang bisa digunakan untuk Wika, tunggu breakout dari area 16.30 sampai 40, atau apabila saham Wika ditutup di bawah harga resisten 16.30 sampai 40, tunggu di support di 16.30 sampai 40. Jadi untuk Wika ini cenderung masih akan bergerak sideways dalam beberapa minggu ke depan ini. Jadi kita bisa wait and see dulu. Udah saham Wika yang sudah punya bisa hold saham ini. Perhatikan resisten 18.30 dan 18.40. Apabila itu di bawah itu, take profit dahulu. Selanjutnya saham yang ketiga adalah KF. Oke, untuk KF support terdekatnya di 3.590 sampai 3.600, resisten di 4.990 sampai 5.000. Untuk pergerakan bandar detektor ini dan asing, ini bandar akumulasi besar, asing juga masih besar. Jadi KF ini berpeluang besar ke 4.990 sampai 5.000. Benar juga volume perdagangan hari ini sangat besar, jadi peluang untuk besok naik lagi masih terbuka lebar untuk KF. Untuk stok RSI sendiri di sini masih mengarah ke atas, cuma sudah mendekati area jenuh belinya. Itu MACD juga sudah confirm dia mengalami kenaikan. Di sini saya lihat konfirmasi pada tanggal 4. Tanggal 4, setelah itu candle hari ini naiknya loncatnya cukup signifikan atau kena auto reject ke atas. Jadi sahamnya naik. Kita pindahkan ke time frame monthly. Nah, di time frame monthly ini harga saat ini adalah harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham KF sejak pertama kali IPO. Jadi dia akan jika sampai ke 4.990 sampai 5.000, dia akan ciptakan level tertingginya. Jadi secara tren ini KF ini dikerek oleh sentimen vaksin. Jadi sentimen vaksin ini saya lihat untuk bulan Desember ini akan masih hangat-hangatnya, jadi akan
akan naik terus untuk saham KF perkiraan saya di bulan Desember. Karena sentimen vaksin ini sudah mulai kencang di Juli, setelah itu mulai meredup, saya lihat KF ini mengalami sideways, sekarang kencang lagi karena sudah ada vaksin yang datang di Indonesia. Jadi KF ke 5.000 saya optimis akan dicapai di bulan Desember. Bagi teman-teman yang sudah punya posisi KF, bisa hold saham ini atau taking profit di 4.990 sampai 5.000. Bagi yang belum punya posisi KF, teman-teman bisa masuk di KF dengan level stop loss itu adalah di supportnya 3.590 sampai 3.600. Itu adalah level stop loss bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham KF. Karena di sini harganya sudah naik cukup jauh dari support 3.590 sampai 3.600. Jadi kita harus tetapkan stop loss untuk membatasi kerugian jikalau nanti KF ini kena auto reject bawah. Tapi saya lihat dari segi sentimen untuk bulan Desember harusnya tidak sampai kena auto reject bawah. Kemungkinan akan terus mengalami kenaikan untuk KF. Jadi teman-teman bisa masuk stop loss di 3.590 sampai 3.600 di area supportnya. Selanjutnya adalah saham Inaf. Oke, untuk Inaf dilihat dari pergerakan bandar dan asing, dia confirm akan mengalami penguatan karena bandar ini melakukan akumulasi besar, asing masuk besar. Volume perdagangan hari ini juga cukup besar, jadi besok kemungkinan masih bisa menguat untuk saham Inaf. Untuk stop lossnya sama di level support 3.410 sampai 3.410 sampai 3.420. Teman-teman adalah level stop loss. Terus untuk stok RSI-nya sini masih mengarah ke atas dan sudah berada di area jual beli. Untuk MACD juga di sini sudah mulai confirm dia mengalami kenaikan. Untuk volumenya besar, jadi besok kemungkinan Inaf ini masih naik. Jadi Inaf sama KF ini kemungkinan besok masih naik. Sekarang kita coba lihat time frame-nya ke monthly. Oke, yang membedakan Inaf dan KF itu adalah ini. Inaf ini pernah mencapai harga 5.920 di resisten ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di saham Inaf, teman-teman bisa auto taking profit di 5.920. Range dengan supportnya juga masih sangat jauh. Jikalau saya disuruh memilih salah satu antara Inaf dan KF, saya lebih prefer untuk memilih saham Indofarma. Kenapa demikian? Karena secara histori Indofarma ini pernah meraih harga tertingginya di 5.000. Untuk tertinggi itu Inaf itu di harga ini. Kurang lebih di harga 6.510 pernah dicapai oleh Inaf. Jadi untuk mencapai resisten di 5.920 yang terdekat, menurut saya tahun 2021 pertengahan atau kuartal 1 2021 akan dicapai oleh Inaf di 5.920. Melihat sentimen yang mengereknya adalah sentimen vaksin. Jadi sampai kuartal 1 2021 sentimen vaksin ini masih sangat hangatnya karena sedang banyak melakukan vaksinasi. Jadi kalau suruh memilih itu saya pilih Inaf daripada KF. Karena secara histori Inaf ini pernah ke 6510. Sedangkan KF itu dia baru mencetak rekor harga tertingginya adalah hari ini. Itu kenapa saya lebih prefer ke Inaf. Dan untuk secara tren ini karena dia dikerek terus oleh vaksin
sentimen vaksin, enough ini sudah uptrend. Kita lihat di daily ini sudah uptrend untuk enough. Jadi teman-teman bisa masuk di enough, stop loss di 3410 sampai 20. Saya lihat peluangnya ini masih akan terus menguat. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang dianalisa, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.